awake belum tentu sehat waras ini penting. Bedanya waras sama sehat ini. Lek sehat awake waras pikiran. Kadang banyak orang sudah tak malas pikirannya. Dan itu wajar dan maklum. Setelah Masya Allah jelas tiada manusia yang sempurna. Al-Insanu wal-Watak manusia. Kabeh manusia duwe laku luput, duwe dosa, duwe salah. Tidak ada sempurna. Kabeh manusia siapapun. Karena gen awal dari manusia yaitu Nabi Adam itu pun karena turun ke dunia karena kesalahan. Jadi kita pun sama-sama gen dari Nabi Adam. Tidak ada manusia sempurna. Semua pasti punya lupa, punya salah. Maka setelah Allah Ta'ala bukti bahwa manusia punya salah itu apa? Buktinya apa? Bukti manusia punya salah apa? Itulah buktinya. Ilmiah loh. Orang kok itu. Kita kaji ilmiah dong. Gitu? Gitu. Bukti fakta manusia punya salah hanya satu bukti dan faktanya apa? Yang diberi hak untuk istighfar oleh manusia hanya manusia. Malaikat perlu istighfar enggak pernah salah. Salah pun tiada maaf bagimu. Bukti nyata komandan malaikat namanya malaikat Ajazil itu berbuat salah. Suruh Adam diperintah Allah juga Adam menolak. Apa dimaafkan? Nah, dilaknat Allah dari iblis, laknatullah. Loh ini tidak ada maafan yang dikeluarkan salah. Nah, jadi tidak boleh malaikat salah. Ini larangan. Buktinya iblis tidak ada maafan ibu, tetap dilaknat Allah. Itu, sedangkan dia komandan malaikat, pimpin malaikat. Bayangkan. Itu. Sebelum itu pimpinannya adalah malaikat Ajazil. Hewan tanaman salah ada maaf enggak? Enggak dikasih istighfar, enggak ada. Enggak ada istighfar untuk hewan tanaman, enggak ada. Karena hewan tanaman enggak ada surga neraka. Maka jadi alam barulah surga. Enggak ada pertanggung jawab. Jadi manusia itu salah. Buktinya apa? Dikasih istri. Nah itu. Jadi jangan merasa kita orang paling benar sendiri, paling pandai sendiri, paling hebat sendiri, tahu sendiri, janganlah. Tidak ada semua. Jadi kalau ada teman kita berbuat maksiat, kita ingatkan. Kalau orang mau kita doakan, jangan paksakan. Karena itu hati abidin. Tiada paksaan dalam satu agama. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mau tetap memegang agamanya, mau dekat pada Allah. Karena Allah itu cinta. Bukti cintanya Allah pada kita apa coba? Kita masih mau beribadah. Kalau sudah Allah nggak cinta, tidak akan diberi rasa kita, pikiran kita untuk disikirkan, jangan dekatkan, tidak usah kamu untuk saya. Jadi beruntunglah kita orang yang mau dekat dengan Allah. Berarti kita dicintai Allah. Itu. Kalau nggak dicintai nggak boleh dekat. Nah itu. Ya tadi contohnya sholat. Kalau lagi kita itu malas sholat, berarti Allah malas untuk didekati, malas untuk dijumpai. Jangan senang kok malas, santai. Misalnya seperti itu. Jadi itu cintanya Allah sudah gak ada di kita. Dari pikir kita, tak boleh pikir. Kan itu. Kalau tandanya Allah mencintai kita dan mengharapkan masih cinta dengan Allah, Allah menghadap sini. Ngadep kamu. Salah satu jalannya dengan sholat. Benar tak? Itu makanya masalah sholat itu sepele kelihatannya, tapi dari sekali
Itu bukti cinta dari Allah. Nah itu. Jadi marilah kita bersama-sama dan jangan mengolok, menghina, merendahkan orang yang tidak menjalankan. Kita dekati, kita ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan berkali-kali. Itu. Kalau memang susah banget, kita doakan. Jangan sampai menghina, merendahkan, mengolok-olok orang lain. Masalah ibadah. Tidak kasihan. Sesama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Dasarnya adalah cinta. Siapapun manusia dunia ciptaan Allah. Alam dunia ini ciptaan Allah dan dari asalnya dari Allah. Nah, jangan dong. Maka tidak boleh menghina siapapun, merendahkan siapapun, mengerjakan siapapun. Sesama muslim tidak boleh. Sesama beragama, beriman tidak boleh. Entah itu agamanya selain muslim, sama. Bahkan orang ateis pun ada Allah dari situ. Coba dipikir, orang ateis. Nah ini Rasulullah bilang, Allah punya tempat di muka bumi, yaitu di hati manusia. Jadi semua manusia di hatinya ada Allah. Nah itu. Makanya hablum minanas ini harus benar-benar kita pegang. Hablum minanas harus kita jalankan. Karena Allah menciptakan bersungguh-sungguh, berbangsa-bangsa. Di seluruh itu Allah sengaja menciptakan seperti itu. Itu haknya Allah. Gitu loh. Tugasnya satu, lita'arofu, saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Kan begitu. Jadi jangan lihat ras, suku, bangsa, agama. Lihatlah Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semua yang di dunia, di alam semesta ciptaan Allah. Semua isinya ciptaan Allah. Dan silakan sudah mendapatkan diri. Makanya tadi tugasnya kita Allah saling mengenal. Kalau kita di Taiwan, berarti punya ras Taiwan, bangsa Taiwan dengan adat yang sesuai dengan adatnya Taiwan. Kita harus bersaudara diri dengan Taiwan. Peraturannya, hukumnya, adatnya kita ikuti. Jangan kita pakai adat dari Nusantara atau Indonesia berasili total, jangan. Karena itu sudah nas dari Allah. Itu kita hormati, bangsanya kita tepati, kita cemurut di sini. Itu mertamu jangan sampai menguasai rumahnya. Iya kan? Wong tamu bapak menguasai rumah yang ditamoni ya nggak bodoh kan? Karena tamu itu mayit, tamu itu mayit. Tapi kita itu mayit di sini, kan itu ikut aturan, kan gitu. Dan itu tujuannya Pak, untuk kita sendiri. Satu, bahwa nama kita sendiri, kedua nama bangsa kita. Jangan sampai di sini memalukan. Ya, dicat bangsa kan benar. Dan dalam singkat kita bahasa Indonesia mayoritas muslim. Masa orang muslim begitu? Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Itu aja ya. Dan kita berusaha supaya mungkin kerja dimanapun ya semua itu punya Allah. Taiwan punya Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Kita sama. Hanya memang Allah sengaja menciptakan berbangsa-bangsa, beras suku yang tidak sama. Gitu loh, dengan bahasa yang nggak sama, cara hidup yang nggak sama, adat yang nggak sama. Tuh. Dan Rasulullah jelas ada muhakamah, adat bagian dari hukum. Jadi di situ kalau kita bertempat di Taiwan, kita ikut aturan hukum Taiwan. Jangan pakai hukum Indonesia.
malah nanti bentrok jadi masalah, gitu. Gitu. Kita di sini pekerjaannya ya bekerja itu ibadah, karena wajib hukumnya wajib, tapi bekerja itu jihad. Jadi jangan khawatir dengan itu melakukan ibadah juga, tapi niatnya niat ibadah, jangan lupa. Dan niat ibadah. Kalau tak kerja niatnya diulang-ulang itu bukan ibadah. Ya, aku tak kerja niatnya untuk jeng-jeng, untuk senang-senangan aja, itu salah. Itu bukan ibadah. Kalau niatnya ibadah satu jalan untuk kalau dunia belum masuk hujan, saya bersyukur untuk keluarga saya, orang tua saya, mantu adik saya, gitu. Kalau niatnya sudah keluarga untuk menghidupi keluarganya itu ibadah dan hukumnya jihad. Hukumnya jihad. Jangan dikira jihad semuanya. Jihad nggak harus perang loh ya. Bekerja dengan niat ibadah jangan jihad. Saya senang sekali dengan para jihad-jihad di sini. Di sini, monggolah kita semuanya bersama-sama. Yang penting yakin kita berusaha sebaik mungkin di negeri orang. Itu penting itu jaga sopan santun kita. Negara kita terkenal dengan negara yang sopan santun, yang adabnya sangat tinggi. Karena bangsa kita itu bangsa istimewa. Peradaban tinggi itu pertama itu ada di Nusantara. Itu jangan dikira Indonesia itu baru nggak lama. Dunia ini baru lama. Dan ras kita itu masih yang baru. Ya, jadi dunia diciptakan Allah pertama yang menghuni ras dari bangsa kita adalah ras namanya bangsa Jin. Bangsa Jin itu sebagai khalifah pertama di muka bumi. Bangsa Jin. Setelah 7 juta tahun murtad diganti ras yang baru, namanya bangsa Jin. Ternyata murtad juga, akhirnya diganti ras baru lagi namanya Bani Jin. Murtad lagi, akhirnya diganti baru lagi namanya Jani. Nah kita itu ras Jani. Ras Jani baru 360 tahun. 3 juta 500 tahun. Belum sampai juta, 7 juta belum. Biasanya kalau dilihat siklusnya itu 7 juta ganti ras baru. Ya itu di situ. Jadi kita sebagai ras yang keempat di muka bumi ini. Ras yang keempat sebagai khalifah di muka bumi. Karena Rasulullah itu juga banyak cerita di hadis tentang riwayat alam semesta. Ya, saya itu juga sejarah. Jadi ceritanya untuk membuat kita lebih hati-hati dalam hidup. Nah, ada orang Jawa itu acara kalau sama cetok. Ya, ngaji kaji nyata, dinyanto sing cetok, orang sing aneh-aneh. Kan gitu. Makanya monggo kita semua sebagai warga Nusantara yang di tanah Taiwan ini, di tengah Formosa ini berusaha untuk benar-benar niatkan satu ibadah. Karena kita tugasnya hidup di dunia itu ibadah, bukan yang lain. Ibadah. Di situ. Makanya hati-hati di dunia itu ada 4. Ada 4 musuh yang sangat kuat di muka bumi untuk semua manusia siapapun. Itu ada 4 harus kita kuat betul. Yang pertama musuh kita duniawi. Karena udah orang udah duniawi akan lupa dengan akhiratnya. Bahkan tidak percaya mati itu nanti ada kehidupan di alam kubur. Ada. Silahkan itu haknya mereka. Ya itu sudah duniawi. Hidupnya dunia. Yang kedua hidupnya yang musuh kedua itu apa? Hawa nafsu. Ini paling berat. Oke, jatuh lapar, jatuh nafsi. Itu paling berat. Karena orang kalau sudah
kena serangan hawa nafsu nggak ada habisnya dalam hal apapun. Sudah itu di situ, itu harus kita kendalikan. Yang ketiga apa? Bisikan setan lewat jin untuk membisiki manusia berbuat maksiat. Ini setan tidak bisa langsung, setan lewat jin, jin lewat bisikan kita. Ini yang ketiga. Jadi hati-hati. Jin kan semua manusia punya jin kan? Manusia semua punya jin kan? Setiap manusia punya jin namanya jin goib. Ini semua manusia punya jin goib. Nabi, Rasul, Wali punya semua. Ya iya punya. Semua manusia jin goib. Lah setan adalah jin goib bisiki kita. Bukan dari orang luar, wah, dari diri kita sendiri. Hati-hati. Nih, saya bisiki ini, situ dan sebagainya. Lewat jin goib kita. Tidak ada setan ngajak baik, mesti ngajak buruk, dan itu SK. Karena setan diberi tugas oleh Allah untuk menggoda anak cucu Adam sampai kiamat. Ada komanya, tapi sih belum betul. Coba tadi, kadang-kadang kita malu dengan setan. Malu kan? Tugasnya manusia itu apa? Ibadah. Gini bagi. Tugasnya setan menggoda malu. Eskalo. Sama-sama SK-nya berbeda. Terus kemudian setan goda manusia. Kan? Enak kan wedan gendeng iki enak. Nanti wedan gendeng bener. Wedan nek cukup marai gendeng. Kan itu. Dia akhirnya si setan ini menggoda dengan istrinya, Pak, akhirnya kena manusianya kan kena. Akhirnya manusia minum minuman keras. Setannya minum apa enggak? Nah, setannya minum apa enggak? Ya enggak dong. Tugasnya hanya menggoda. Titik. Enggak ada setan minum, enggak ada. Kan tugasnya menggoda. Dah, misalnya ini lagi kan main musik menghasilkan enak kan setannya pojok-pojok manusia yang keselot. Iya kan? Keselot. Akhirnya kita manusia kena godaan setan, akhirnya keselot. Setannya keselot gak? Ya udah. Tugasnya aja goda. Itulah taat gak setan? Taat sekali menjalankan tugasnya menggoda. Buktinya tidak minum, goda orang minum tidak minum, goda orang keselot tidak keselot. Kuat setan itu taat dan menjalankan tugas. Tugas kita ibadah. Malu dong sama setan. Taat mana antara setan dan manusia? Ini rahasia kita ngaji dia lah. Dengar saudara saya. Ini fakta. Ayo Pak Banta. Ada sing keselot. Wong itu kok. Ada yang bisa mendorong. Wong itu kok. Dan itu ini fakta dan nyata. Apa saya salah? Nggak salah untuk bahasanya setan seperti itu kok. Gitu begitu. Lah kita sebagai manusianya tinggal kuat mau digoda atau tidak. Kembali ke juklaknya Allah. Juklak kita ibadah untuk merawat alam semesta sehingga, iya kan? Kembali ke sana.
Nah itu, kalau mau milih dia mau, jangan sampai lupa dengan tugas kita dari Allah. Tugasnya mengingatkan. Ini bukan memaksa, lah boleh. Emangnya saja. Orang Nabi Rasul tidak bisa total, gitu betul. Putri Nabi Nur tidak bisa apa mengembangkan anaknya si Kanan, ya kan? Bisa, karena hidayah milik Allah bukan milik manusia. Makanya kalau ada orang-orang berbuat maksiat, jangan diolok-olok. Hidayah bukan milik kiai, bukan milik ustaz, bukan milik nabi, bukan milik wali, milik Allah. Ya, kalau orang disuruh baik semuanya, nanti aturan langit rusak, percaya kan? Iya, ada nabi hebat bisa mentobatkan manusia dunia. Kira-kira nerakanya kosong apa enggak? Kan neraka ciptaan Allah ada isinya, tidak mungkin bisa menghapus neraka. Jadi ada orang bilang, tak habiskan manusia dunia, emangnya kamu itu siapa? Bisa kolele lalu boleh ngopres ya. Tak bisa, sunatullah tak bisa. Allah sudah menetapkan surga dan neraka dan semua ada penghuninya, dan ketahuilah penghuni surga itu hanya sedikit, yang banyak di mana? Kok mau dijadikan orang bertobat sedunia semua, mau ngosongin neraka, mau Allah tetap ngisi kok ya. Jangan merasa diri kita lebih dari Tuhan. Nah itu kadang-kadang ada orang yang merasa dia lebih dari Tuhan. Udah biar orang modern ya malah. Itu. Hati-hatilah kita semuanya bersama. Jadi masalah setan godaan itu sebenarnya lewat jin. Jadi setan bisi, jin bisi kita. Yang terakhir itu lebih mengerikan. Apa kata Rasulullah? Yang berat itu menghadapi apa? Setan berwujud manusia. Lek setan sampai kesurupan, sampai jin setan diwajahnya kursi beres dia sadar, dia sembuh. Sing berat ngadepi setan berwujud manusia. Wajahnya kursi mempan orang mempan ya, ayatnya sini kau sini keprote selalu ngadepi. Nah itu kita berusaha kita berusaha. Dan tidak ada bisa baik total, tidak ada. Karena manusia semua punya masalah. Hidup itu masalah. Hidup itu ujian. Okay? Waktu kita hidup di alam roh, itu tidak ada manusia yang diuji, tidak ada ujian, tidak ada masalah. Tidak ada. Ibadah ada nggak? Tidak ada. Masalah tidak ada. Waktu hidup di alam kandungan, tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Baru kita hidup dalam dunia, baru ada ujian, cobaan, ada masalah. Di alam kubur, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada masalah. Di alam akhirat juga sama. Di alam roh tidak ada ibadah. Di alam kandungan tidak ada ibadah. Bayangkan kalau ada ibadah, kasihan mama mati gitu. Kayak ngandung, mama pas warsi metu. Wis mak lebu meneh kan Allah gitu. Gak ada sholat itu gak ada. Di alam dunia baru ada ibadah. Ini di alam kubur gak ada ibadah. Di alam akhirat gak ada ibadah. Jadi ada ujian, masalah, ada cobaan di dunia. Ada ibadah di mana? Dunia. Jadi solusi bila punya ujian, cobaan, masalah hanya satu, yaitu ibadah. Hanya itu dong. Jangan aneh-aneh. Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
menuju dari Allah kembali pada Allah. Apa untuk orang mati? Orang mati nggak usah itu. Dia nggak tahu atau tidak ngerti, tahu kita. Jadi selagi hidup ini kita tiap kali menuju kembali pada Allah. Maksudnya ibadah bukan untuk orang mati, untuk orang yang masih hidup. Tiap hari kita kembali pada Allah, ingat pada Allah, berarti kembali dari Allah kembali pada Allah. Loh, di situ maksudnya. Yang udah ingat pada Allah berarti ada cinta pada Allah. Allah kan juga akan cinta pada kita. Kalau Allah ingat kita, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Coba kita cinta kepada seseorang, ya ingat ya. Selalu ingat ya. Cinta pada seseorang ya. Mau makan, ingat dia. Mau tidur, mau mandi, ingat dia. Mau kerja, ingat dia. Selalu ingat. Itu bukti cinta. Kalau kita cinta pada Allah, kita akan ingat Allah selalu. Dan ingat selalu itu, ingat pada Allah itu namanya dzikrullah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsiran. Di situ dari monggo selalu ingat pada Allah. Betul. Kalau kita berdosa, ya selalu disebut namanya. Kita bersama. Kalau ingat dosa kita gimana? Ya selalu beristighfar. Kira-kira banyak ingatnya dengan dosanya apa enggak? Loh iya tuh. Kakak kalian dosanya pernah kira-kira lali orang bukti. Lek lupa gak mungkin. Karena malaikat lebih kacau gak lagu sedih. Lagu itu. Oleh kita bagi sampai meninggal, semua tercatat. Perbuatan kita yang benar atau yang salah, hak batil tercatat. Orang sedih. Paham ya? Ya makanya. Wis tak sing tua-tua dari hasil cilik biar nyolok rambutannya tangganya mesti sih kan ya bola. Ya bola. Dari sekali bukti malaikat mati sedih. Pada saat dihapus, nggak bisa. Apapun kejadian termemori di otak kita, itu masuk database di otak kita. Saya kalau pikiran manusia bisa dihapus, bisa di-delete ya kan. Kalau otak kita nggak bisa delete. Malaikatnya lebih canggih, ya kan? Laptopnya lebih canggih dan bisa, itulah bisa dihapus. Nah itu makanya kita berusaha seperti itu. Memang manusia berdosa, iya. Kalau tidak pernah berdosa kita manusia dong, ini betul. Kalau Anda tidak mau berdosa silakan jadi malaikat. Enak tau, ngombe ra itu, maam ra itu, ya ora. Bojo ra oleh, ya ora. Karena bojone malaikat. Kan itu, di rumah ra mungkin gitu. Karena malaikat atau rumah mobil, rumah motor, kan? Tapi malaikat itu gak enak kita. Ya kadang-kadang kita menjadi makhluk yang mulia serba enak. Apa jadinya? Lupa diri, keenakan. Itu loh. Masalahnya di situ. Lah karena lupa diri merasa keenakan, akhirnya jadilah apa? Kita maksiat. Nah di situ. Wis tau jenis lali piye. Nah, wis lali keenakan lupa diri. Akhirnya maksiat apapun dilakukan. Makanya Allah menurunkan wahyunya itu dalam wujud agama itu untuk rem. Ngono ya ngono, ning aja ngono.
ngerentok. Allah jangan memang harus dosa. Enggak ada dosa baik bukan manusia, ya kan? Itu dosa kan? Utuh. Jangan suci. Wis ora percaya ya. Saiki sampai mlaku-mlaku ning jaba ana amoy gitu, nganggo elekton, kado ajak kaki ora. Sing ana mana iki matane ndeli ora. Res ora. Bayake ora. Bahaya mesti. Dosa ora. Dosa ora. Ditonton dosa. Ora ditonton kubade. Iku nyembahmu ke Gusti. Ya cintaku Gusti. Kok indah banget. Kalau saya selalu indah, hidup saya selalu indah. Apa rasanya? Karena saya punya indah. Jadi ganti nak betul orang indah pedangnya orang. Gue baru itu Mary juga Mary ngomong Mary ini. Ini dapat indah terus gue. Lalu saudara Muhammad. Jadi terus biasa, jangan terlalu penat. Ya Allah, jangan takut dosa. Itu loh. Lain takut dosa silakan. Anda duduk dia di rumah dan tambah dosa besar. Percaya orang. Sama rumah nganggur tunggu orang kerja apa? Digelut kalau bojone ora. Galak piring ora. Gara cowek ora. Remo. Ndak mau maksiat. Ndak bisa. Jangan kediri nonton sing mau, sing glowing mau, sing cilik mau, nek mlaku karo merem, ebrak ora. Nggak usah kemana lagi. Dosa. Maka itulah Allah berikan satu apa? Satu kalimat istimewa. Istighfar. Nah itu. Saya ini akan istighfar. Apa ke maksiate? Lah apa? Monggo. Istighfar harus dimana baca? Dimanapun, kapanpun. Selawat dimana baca? Dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Berzikir dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Tidak harus duduk manis di sajadah, di masjid, di musala. Enggak. Orang ibadah dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Saya kerja boleh baca istighfar, boleh baca sholawat, boleh baca zikir, boleh. Ya karena baca istighfar, sholawat, zikir tidak harus wudu, kalau bukan sholat. Bukan sholat. Jadi supaya kita berusaha untuk berbuat baik, berusaha. Kalau disuruh baik tidak bisa, berusaha. Semampu kita rasa ngoyo. Makanya ngoyo ngeri malah. Bisa ngoyo memaksakan diri berbuat baik. Malah dengan suatu saat kan berbuat jahat. Saya yakin. Sampai berusaha 1 bulan berbuat 2-3 bulan berbuat baik, ibadah top, tidak pernah ngelarani wong, tidak pernah ngerasani wong, nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Satu hari saya jamin dengan jadi merasa diri dengan Tuhan tadi. Ditanya satu hari dengan berbuat total, tidak berbuat dosa sedikit pun. Nanti satu hari dia ngomong, apa itu penghuni neraka itu? Itu tukang maksiat, itu penerima malaikat besok, itu musyrik, itu syirik, itu bid'ah, pasti gitu. Karena merasa dirinya lebih baik, dan itu adalah ciri khas sifat iblis. Ya, manusia kita aja dosa. Baik
ibadah-ibadah, ya boleh. Supaya ngaji-ngaji dan hutan, ya kan? Selawatan ya selawatan, masih ngerok ya masih ngerok, ya kan? Wis ngono kuwi lah. Beres kan? Beres. Ini kebangetan saya nengok ya. Ada sing ngaji karo sing dangdutan ya kita ya. Gak boleh kita ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Indahlah hidup balancing. Hidup itu balancing. Sama numpak kereta, 2 rel kanan kiri, bisa nyampe stasiun, itu harus imbang nggak keretanya? Relnya harus imbang nggak? Harus imbang. Kalau salah satu jatuh, sampai nggak kereta di stasiun? Kan nyampe, berlimpah di tengah jalan. Makanya harus balancing. Antara akal berpikir dengan hati berpikir harus balance. Dunia, akhirat. Akal ini alat dunia, akhirat itu hati alat akhirat. Rel kanan kiri. Kalau salah satu jatuh, lempar keritanya, tidak sampai tujuan kita, tidak sampai stasiun. Makanya imbangkan. Ya kita berpikir, kita berpikir. Ya dunia, ya akhirat. Itu hidup. Jangan kalau lebih tinggi pikirnya hilang, limpah 10. Lebih tinggi akhiratnya dunia hilang, limpah 10. Gak nyampe di stasiun. Makanya Rabbana atina fidun ya hasanah wa fil akhirati wa qina ya dunia ya akhirat. Inilah keagungan Allah. Kita disentra seperti ini wujud dari keagungan Allah. Allah maha segalanya, Allah maha besar, maha agung, menciptakan makhluk seperti ini, dibikin seperti ini. Kita sadar, iya. Bersama kayak macam-macam sing aneh-aneh ya. Ya kan? Makanya Allah mengatakan dunia itu tempat permainan, dunia panggung sendiri. Kita artis semuanya. Ya. Jadi jangan kok dikek kerasi ngabot aja lesu jengkel. Wah, abot temen yo. Uripku kok yang ngene ra masale. Oh, jenenge iki bersama jadi artis terbaik dari Allah Taala. Jangan dilatih. Loh. Itu cobaan makan sahabat ya. Enggak sama artisnya betul. Dari asal utama jadi bantu dari hiburan, ya kan? Jadilah kita artis utama. Artis utama itu berat. Memang berat. Dijajaran kalau artis pertama itu berat. Masalahnya banyak, memeras pikiran, memeras tenaga, memeras rasa. Wih, pokoknya campur aduk, banyak perasa kalau akhirnya perasaan aja adanya. Tapi jangan sampai. Jadi jangan sedang dijadikan artis terbaik loh. Nah, jangan kok mundur, aku jadi artis pembantu dengan ini. Kok orang kuat jadi artis hiburan, nah, biar hiburan. Loh, artis terbaik pasti mahal. Itu aja. Ini penting panggilan kita di negeri yang kita tempati ini, menjaga diri. Jadilah kita artis terbaik. Bisa menjaga diri kita, baik yang belum dengan Allah, juga belum.